شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك. Di samping beberapa sunnah yang memang masyhur dan banyak landasan dalil yang menjelaskan untuk dianjurkan diamalkan, seperti misalnya mencium hajar aswad, berlari kecil atau berlari kecil sebanyak 3 kali putaran, melakukan itba, mengusap rukun yamani dan membaca doa di beberapa tempat dan kondisi tertentu. Para ulama juga menjelaskan beberapa sunnah lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan. Seperti misalnya yang pertama adalah sebisa mungkin mendekati Ka'bah. Khususnya ini bagi kaum laki-laki, di mana ketika semakin dekat seseorang menuju Ka'bah, ini lebih dianjurkan dan lebih baik untuk dilakukan. Namun jika memang itu sulit dilakukan, di mana akhirnya kalau memang untuk mendekati Ka'bah ini sulit untuk melakukan lari-lari kecil, maka para ulama mengatakan maka tidak harus akhirnya memaksakan diri untuk mendekati Ka'bah. Yang lebih dianjurkan adalah berlari-lari kecil meskipun agak menjauh dari Ka'bah. Bahkan mazhab Syafi'iyah menjelaskan untuk kaum wanita lebih baik tidak mendekati Ka'bah atau agak menjauh dari Ka'bah, dan ini berbeda dengan kaum laki-laki. Dan yang kedua, sunnah lainnya adalah menjaga pandangan ketika melakukan ibadah tawaf ini. Ya, karena ibadah tawaf ini hakikatnya sebagaimana kita melakukan sholat, dan kalau kita sholat memang dianjurkan untuk kita konsentrasi menuju tempat atau melihat tempat sujud kita, maka sesungguhnya di dalam ibadah tawaf juga kita dianjurkan untuk menjaga pandangan kita ketika kita ibadah tawaf, dalam rangka untuk agar betul-betul kita konsentrasi dalam melakukan ibadah ini. Dan yang ketiga adalah ketika kita membaca doa atau zikir atau membaca ayat-ayat Al-Quran ketika melakukan ibadah tawaf ini, maka dianjurkan juga untuk membaca secara lirih dan tidak membacanya dengan bersuara keras hingga menyebabkan terganggunya atau terganggunya kekhusyuan jamaah lain atau umat Islam lainnya yang juga sedang melakukan ibadah tawaf. Kemudian yang keempat adalah ketika setelah selesai melakukan ibadah tawaf, para ulama mengatakan dianjurkan untuk menuju sebuah tempat yang disebut dengan multazam. Nah, di sini setelah tawaf dilakukan, maka akhirnya menuju kepada multazam dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalamnya, karena memang tempat ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sangat dianjurkan untuk membaca doa di sana, dan ini termasuk tempat yang mustajabah untuk membaca doa khususnya setelah melakukan ibadah tawaf, dan lebih khusus lagi adalah ketika setelah melakukan tawaf wada atau tawaf yang terakhir dari aktivitas ibadah haji. Dan yang terakhir adalah juga disunnahkan untuk membaca Al-Quran ketika melakukan ibadah tawaf ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwasannya sunnah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ketika melakukan ibadah tawaf. Bahkan bisa saja misalnya kita mengulangi hafalan kita mungkin selama ini kita banyak hafalan yang akhirnya karena ibadah haji, karena aktivitas haji kita agak kurang murojaah, maka disinilah tempat atau di antara tempat yang kita bisa mengulangi hafalan Al-Quran kita, di samping membaca zikir atau doa-doa yang lainnya. Meskipun juga membaca Al-Quran ini juga harus diperhatikan terkait dengan bacaannya yang tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk membaca secara keras-keras, karena para ulama menganjurkan untuk membacanya secara lirih, yaitu agar kita tidak mengganggu orang lain yang sedang juga melakukan ibadah bersama kita. Nah, inilah 5 hal aktivitas yang disunahkan untuk dilakukan sebagaimana sunnah-sunnah lainnya yang dianjurkan di dalam melakukan ibadah tawaf.